Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target penerimaan pajak yang masih tersisa Rp1.193,3 triliun dari target Rp2.189,3 triliun di tahun 2025. Strategi tersebut diantaranya mendorong konsumsi dan belanja masyarakat dan juga mengejar 200 penunggak pajak dengan nilai total Rp60 triliun. Apakah strategi tersebut efektif untuk mendorong penerimaan pajak? Dan saat ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ekonom Indef ada Mas Ahmad Heri Firdaus. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi. Ya, Mas, apakah perlambatan penerimaan ini menjadi sinyal lesunya perekonomian domestik khususnya pada sektor real? Ya betul, jadi dengan adanya ketidakpastian ekonomi yang cukup meningkat di tahun ini menyebabkan perlambatan dari sisi daya beli masyarakat dan juga dari sisi produksi ya, sehingga secara agregat ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025. Tentu implikasinya adalah salah satunya ke penerimaan pajak kita gitu ya. Jadi kan penerimaan pajak ini kan korelasinya positif ya dengan kondisi ekonomi. Semakin tinggi atau semakin baik pertumbuhan ekonomi kita yang ditopang oleh sisi supply dan demand, maka tentu saja ini akan berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Nah, ini yang harus diperhatikan, artinya ekonominya harus tumbuh dulu, maka penerimaan pajak itu dia akan mengikuti seperti itu. Oke, Mas, kalau kita melihat apa yang menjadi laporan terkini yaitu minus 5,1% untuk periode Januari hingga Agustus jika dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya ini adalah kontraksi. Apa sebetulnya menjadi faktor utama? Apakah restitusi ini juga banyak berdampak? Ya, itu mungkin salah satunya, tetapi yang cukup berdampak saya rasa ini penyebab utamanya adalah karena faktor pelambatan. Karena Hmm. faktor pelambatan sehingga ini menjadi salah satu, ya itu tadi penyebab ya kenapa terjadinya pelambatan seperti itu, minus 5,1 tersebut ya. Jadi Hmm. faktor utamanya jelas perlambatan seperti itu. Oke, faktor utama adalah perlambatan. Kemudian kalau kita lihat target APBN 2025 2.189,3 T, sedangkan outlook Kemenq adalah 2.706,9 T. Mas, yang menjadi pertanyaan, sebetulnya melihat angka tersebut, kalau kita runutkan dari awal, target tersebut tuh terlalu optimistis atau memang kondisi kita yang seiring waktu berubah? Ya, jadi kita membuat target optimis kan sah-sah saja gitu ya. Mungkin Hmm. asal diiringi dengan upaya-upaya ya, dengan diiringi strategi kebijakan yang bisa menstimulus ekonomi. Karena dengan adanya fungsi dari belanja pemerintah ini kan harusnya yang paling disasar adalah fungsi stimulusnya. Fungsi Hmm. stimulus jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, Hmm. untuk sepanjang tahun 2025 ini, sepertinya stimulus jangka pendeknya ini terlambat gitu ya kalau saya lihat. Baru-baru ini saja yang pemerintah ingin mengeluarkan ya kebijakan 8 plus 4 plus 5 itu. Nah, itu Hmm. kan salah satu bentuk untuk menstimulus ekonomi, mengakselerasi perekonomian, tapi sayangnya waktunya kan di tahun ini tinggal tersisa kurang lebih 3 bulan lagi. Nah, jadi Ya. makanya eh, fungsi stimulus jangka pendeknya saya rasa agak terlambat ya, sehingga karena fungsi stimulus terlambat, jadi perekonomian di tengah tekanan seperti sekarang ini kurang terstimulus. Nah, implikasinya Hmm. adalah penerimaan pajak kita menjadi tidak optimal seperti itu, sehingga target yang dicanangkan di awal itu akan sulit ya untuk tercapai seperti itu. Oke, kita masih ada sisa 3 bulan terakhir di tahun 2025. Tadi sebelumnya kami sudah memberikan informasi Mas Heri terkait bagaimana pemerintah memiliki langkah untuk penerimaan pajak di tahun 2025. Salah satunya terkait 200 wajib pajak, ini total nilainya sampai 60 triliun. Kemudian dengan adanya penerimaan dari sisi digitalisasi dan juga big data. Nah, apakah target-target itu nanti realistis untuk penerimaan sesuai target di akhir tahun 2025? Ya, jadi saya rasa apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, selama itu
tidak menimbulkan kegaduhan gitu ya, yaitu sah-sah saja dilakukan. Salah satunya tadi ya menyasar potensi pajak yang katanya sampai 60 triliun itu ya justru harus dilakukan gitu ya. Namun tetap memperhatikan bagaimana kinerja di sektor-sektor tersebut ya, di pelaku-pelaku usaha tersebut misalnya ya. Jangan sampai ya mengganggu kinerjanya yang justru menimbulkan kontraproduktif ya terhadap kinerja sektoralnya seperti itu. Jadi memang apapun yang bisa dilakukan seperti tadi mengejar belum belum bayar pajak gitu ya misalnya, ya itu ya justru harus dilakukan. Kemudian juga sambil tadi menumbuhkan ekonomi ya, memberikan stimulus ekonomi khususnya pada sisa tahun di 2025 ini. Apapun yang bisa dilakukan untuk melakukan stimulus itu harus diupayakan seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan adanya stimulus ini kan ekonomi bisa semakin bergerak ya. Sektor daya beli bisa tumbuh. Nah, kemudian direspon oleh sisi produksinya yang juga tentunya akan meningkatkan katakanlah ekspansi bisnisnya, sehingga nanti implikasinya ke kreditnya juga jadi meningkat. Nah, jadi penempatan dana 200 triliun itu bank nggak lagi bingung nanti ya, karena ekonominya tumbuh nih, sehingga nanti gelontoran kredit akan semakin tinggi, dan nanti akhirnya kan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa katakanlah yang mendekati atau sesuai dengan target yang diinginkan. Jadi memang yang harus dilakukan adalah upaya-upaya tadi menggenjot yang belum belum bayar pajak, kemudian juga memberikan stimulus perekonomian ya, dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 2025 ini seperti itu. Oke, untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian adalah menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mas Heri, tapi kalau kita lihat di periode ini minus 5,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Sedangkan pemerintah memiliki target hingga 13% kenaikannya untuk tahun 2026. Lalu untuk jangka panjangnya, apa sebetulnya yang bisa dilakukan pemerintah selain jangka pendek untuk akhir tahun 2025? Ya, saya rasa kalau di 2025 ini kan cukup berat ya untuk mengkompensasi penurunan tadi, kemudian juga untuk mengejar target naik 13% tersebut dengan sisa waktu tiga bulan di tahun 2025 ini sulit. Tapi setidaknya yang harus dilakukan adalah kita membuat semacam fondasi ya untuk bagaimana nanti di tahun 2026 bisa lebih cepat lagi seperti itu. Jadi perekonomian bisa terstimulus sejak awal tahun, bisa lari ya, bisa ngegas sejak awal tahun. Nah, ini kan yang diinginkan gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat kebijakan pemerintah tuh yang 8 plus 4 plus 5 ini bisa berdampak terhadap katakanlah penciptaan lapangan kerja yang semakin luas gitu ya. Kemudian juga pendapatan masyarakat yang semakin baik, sehingga daya beli masyarakat juga semakin baik gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi membuat fundamental untuk nanti kita menuju tahun 2026 seperti itu. Oke, Mas, tapi apakah ini akan mengganggu iklim usaha kita di dalam negeri nggak? Ya, kalau iklim usaha jelas kalau selama ada permintaan, selama ada potensi konsumsi yang meningkat, maka ini akan menjadi stimulus tersendiri bagi atau insentif tersendiri bagi dunia usaha seperti itu. Justru yang menjadi disinsentif apabila daya beli masyarakat kita ini melemah atau melambat seperti itu. Nah, ini disinsentif buat pelaku usaha gitu. Jadi pemanis-pemanis kebijakan seperti ada keringanan pajak atau PPh ditanggung pemerintah gitu ya, itu kan tambahan aja ya, tambahan. Nah, itu memang perlu, tapi tambahan, tapi yang utama tetap saja harus ada kepastian bagi dunia usaha untuk berbisnis. Oke. Baik, terima kasih Mas Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.